illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini bersama teman-teman yang tergabung dalam majelis taklim Rumah Sakit Pelni, kita bisa belajar bareng dan alhamdulillah Allah berikan kami waktu yang longgar untuk bisa menemani Bapak Ibu belajar di kesempatan sore ini. Saya sekarang berada di daerah Sentul Bogor ya. Dan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemilik dari tempat yang kita gunakan untuk kajian, yaitu rumah makan KM Zero yang ada di Sentul Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa terus belajar dan menuntut ilmu. Sebagaimana yang tadi disampaikan, kita akan melihat lebih dekat tentang bagaimana seorang muslim itu diuji oleh Allah dan tugas yang seharusnya dia lakukan, yaitu bersabar di saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah kami akan sediakan materi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan sehingga mempermudah bagi Bapak Ibu untuk belajar. Tentang sabar dan tahan uji. Beberapa poin yang ingin kita sampaikan dalam masalah ini adalah, yang pertama, bahwa musibah itu pasti. Sehingga siapapun yang hidup di muka bumi ini tidak mungkin gak dikasih musibah oleh Allah. Sebab itu telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan berbagai macam warna ujian. Ada ujian rasa takut, ada ujian rasa lapar, ada ujian harta berkurang, ada ujian sebagian anggota keluarga kita meninggal sebelum kita, ujian jiwa. Wathamarat, demikian pula ada ujian bentuknya berkurangnya buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sehingga siapapun manusia, dia mengalami ujian. Dan ini sebagai konsekuensi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Nabi Adam ke muka bumi bukan dalam rangka untuk menikmati, bukan dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan, tapi dalam rangka untuk menjalani hukuman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Hasan Al-Basri mengatakan, "Fa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan." Sadarilah bahwasanya dunia adalah tempat tinggal sementara, bukan selamanya. Dan bahwasanya Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi dalam rangka untuk menjalani hukuman. Tempat tinggal asli beliau ada di surga. Namun karena beliau melakukan pelanggaran, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah turunkan beliau ke muka bumi. Sehingga seluruh anak keturunannya yang tinggal di dunia ini mendapatkan pengaruh dari ujian tersebut. Mendapatkan pengaruh dari musibah tersebut. Maka siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun pengetahuan kita, walaupun Anda seorang dokter spesialis dalam banyak misalnya ilmu, tetap yang namanya manusia, dia pernah mengalami sakit atau sakit hati. Sehingga ada orang yang dia mengalami sakit hati, ada orang yang dia mengalami sakit fisik, sesuai dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karena itu, kalau mau hidup tanpa ujian, mustahil. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, pasti dia akan mengalami ujian, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, posisi tahan uji itu bukan berarti bentuknya manusia kebal dari ujian. Kita tidak kebal. Siapapun orang, dia nggak punya kekuatan kebal. Sehingga tahan uji yang dimaksud bukan berarti dibanting tidak pecah, ditusuk tidak berdarah, kemudian kena air tidak basah, bukan berarti demikian. Tapi maksudnya adalah sejauh mana dia mempertahankan imannya dan ketaatannya kepada Allah di saat dia sedang diuji oleh Allah.
bagian itulah yang paling berat untuk dilakukan oleh manusia. Sehingga tahan uji yang dimaksud bukan orang yang punya imun yang tinggi, bukan. Tahan uji yang dimaksud adalah di saat orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cobaan dan ujian, dia bisa bertahan dan imannya tidak goyang. Itu yang dimaksud dengan tahan uji. Dan untuk bisa mendapatkan itu, hanya satu manusia yang berhasil. Siapa? As-sabirin. Karena itu di bagian akhir dari ayat Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Lalu bagaimana orang itu bisa sabar? Sabar itu dimulai dari yakin akan adanya balasan. Kami ulangi, bahwasanya sabar itu dimulai dari kondisi yakin akan adanya balasan. Sehingga manusia yang yakin kalau dia akan diberi balasan oleh Allah, di saat itulah dia bisa bersabar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di lanjutan ayat, wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu manusia apabila mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyampaikan keyakinannya, karena aku ini milik Allah. Maka terserah Allah. Allah mau ngasih saya cobaan, Allah mau ngasih saya kenikmatan, terserah Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami hanya akan kembali kepada Allah untuk menjalani hisab, untuk menjalani aneka pertanyaan, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Disitulah posisi keyakinan seorang hamba, bahwasanya dia nanti akan dibangkitkan di kehidupan yang kedua, sehingga membuat dia akan semakin yakin bahwasanya cobaan ini akan mendatangkan balasan yang lebih indah. Baik. Nah, keyakinan itu bentuknya adalah dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Kita ulangi ya. Yakin, tadi kan sabar itu, kenapa orang bisa sabar? Karena dia yakin. Kadang saya kalau melihat masyarakat melakukan aneka amalan yang secara fisik itu berat. Tapi kok mau, Pak? Karena dia yakin. Haji itu berat nggak, Pak? Oh, berat sekali, Mas. Wukuf di Arafah kepanasan. Nanti pindah ke Musdalifah harus rebutan bis. Bahkan ada yang jalan kaki sekian kilo. Pindah lagi ke Mina, ada yang jalan kaki sekian kilo. Dalam situasi mereka harus berjuang secara fisik. Dan all out, habis-habisan. Kenapa mereka mau seperti itu? Belum lagi tawaf, ya. Kemudian sa'i, lari-lari. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena yakin. Yakin dengan nilai pahala yang akan mereka dapatkan. Kalau orang nggak yakin, mungkin dia akan nggak bersedia. Ngapain aku lakukan kayak gitu? Mending mancing, mending tiduran, mending pilih yang enak-enak, daripada ketika dia harus melakukan aktivitas yang berat secara fisik. Dan orang akan bersedia untuk melakukan tindakan yang melelahkan karena ada harapan. Manusia naik gunung, capek nggak? Capek. Begitu sampai puncak, dia bilang, terbayar semua capek gue. Masya Allah. Hanya melihat keindahan gunung. Dia merasa indahnya gunung itu bisa membayar semua kelelahan dia pada saat dia naik gunung. Baik. Nah, disitulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 104. Bagaimana Allah menjelaskan tentang harapan yang dimiliki oleh mukmin. Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka orang kafir juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Tapi ada yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah untuk sesuatu yang tidak mereka harapkan. Kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka nggak punya. Saya sakit, Anda pernah sakit, non-muslim juga sakit, orang taat sakit, ahli maksiat sakit. Bedanya di mana? Orang yang taat punya harapan, dan orang yang ahli maksiat nggak punya harapan. Ketika seseorang dia mendapatkan musibah, antara muslim dan kafir dua-duanya dapat musibah.
Musibah misalnya di Sumatera. Itu yang mati apakah muslim saja? Tidak. Yang non-muslim banyak juga. Musibah yang terjadi di daerah yang lain, yang non-muslim banyak juga. Terus bedanya di mana? Mereka nggak punya harapan, sementara muslim punya harapan. Nah, ini sebenarnya adalah ayat yang menjelaskan tentang semangat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat, karena mereka merasa ada banyak sekali anggota keluarga mereka yang meninggal pada saat peristiwa perang Uhud. Cara Allah menghibur para sahabat ketika banyak sekali di antara anggota keluarganya yang meninggal saat peristiwa perang Uhud. Banyak korban di antara para sahabat, 70-an orang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kalaupun kalian merasa sakit, ada banyak korban dalam peristiwa perang Uhud itu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya orang kafir juga pernah mengalami kekalahan sebagaimana yang kalian alami. Tapi ada yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak memilikinya. Sehingga kita punya harapan dapat pahala. Kita punya harapan bisa mendapatkan anugerah dari Allah. Kelebihan dari Allah berupa anugerah dan seterusnya. Yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Baik, dari sinilah kita bisa melihat betapa ujian yang dialami oleh seorang mukmin tidak ada yang sia-sia. Ujian yang dialami oleh seorang mukmin akan menghasilkan pahala. Nah, kalau orang menyadari seperti ini, maka dia akan bisa lebih tabah. Dia bisa lebih yakin, bertahan. Ya sudahlah, kalaupun saya mengalami seperti ini sudah menjadi kehendak Allah. Sehingga dia akan berusaha untuk bertahan, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Maka saya tuliskan di sini ya. Jadi hakikat dari sabar adalah ketika seseorang itu bertahan, sabar artinya bertahan untuk tidak berbuat maksiat dikala dapat musibah. Ada sebagian orang yang kadang dia nggak terima, dia nggak kuat, akhirnya melakukan tindakan yang melanggar batas, dan seterusnya. Makanya salah satu di antara makna sabar dalam bahasa Arab, ada batu itu namanya batu sabar. Ada batu itu disebut oleh orang Arab dengan batu sabar. Maka salah satu di antara makna sabar itu, kau membatu saja. Membatu itu gimana Pak? Ya pokoknya diam saja itu sudah sabar. Yang penting tidak melakukan perbuatan yang dapat mengundang murka Allah dikala orang sedang mendapatkan ujian dari Allah. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bagi mukmin bahwa musibah itu merupakan media untuk menggugurkan dosa. Sehingga ketika orang dapat musibah, terus dia sabar, dosanya gugur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin." Apabila seorang muslim mengalami kelelahan atau sakit atau hammin, kesedihan, gangguan maupun kesusahan, kegelisahan dan seterusnya, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang nancap di badannya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Jadi, hal yang terkecil, yang tidak nyaman yang dialami oleh seseorang, Allah jadikan sebagai kafarah. Apa itu? Capek. Jadi, capek itu bisa jadi kafarah. Capek yang dialami oleh seseorang bisa jadi kafarah. Apalagi yang lebih dari capek. Yang lebih dari capek, contohnya apa Pak? Sakit, ya, bingung, resah, gelisah, dan seterusnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyebutkan, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Ujian senantiasa menimpa seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, pada anaknya, wa malihi, pada hartanya. Terkadang kan ada orang itu, kalau dia sakit, dia nyantai. Tapi giliran anaknya yang sakit, dia stres. Makanya kadang dia ngebayangin,
Lebih baik aku yang sakit daripada anakku yang sakit. Ada orang yang ketika dia sakit, dia biasa saja. Tapi giliran orang tuanya yang sakit, dia stres. Nah, maka ujian yang diberikan oleh Allah nggak bisa milih. Kadang ada sebagian orang yang fisiknya sehat walafiat, nggak ada masalah, tapi ujiannya ditaruh oleh Allah di saudaranya. Ujiannya ditaruh oleh Allah di anaknya. Ujiannya ditaruh oleh Allah di orang tuanya. Sehingga jadi beban pikiran dia, dan itu nggak bisa milih. Kenapa Allah nggak menguji saya saja? Kenapa Allah menguji saudara saya? Nggak bisa demikian. Nah, ketika ada orang di sekitar kita mengalami ujian yang kita nggak suka, sadarilah itu adalah ujian bagi kamu sejauh mana respon kamu untuk membantunya. Misalnya, alhamdulillah, di antara Bapak Ibu diberi oleh Allah kehidupan yang baik, keluarga baik, penghasilan oke, kesehatan baik. Tapi, mungkin ada salah satu di antara saudara kita yang punya masalah. Baik, Anda memang tidak punya masalah. Tapi di kala itu, Anda sedang diuji oleh Allah sejauh mana Anda mau merespon keluarga Anda yang sedang dapat masalah. Apakah mau respon bantu ataukah diam saja? Baik. Disitulah kata Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Ujian senantiasa akan menimpa seorang mukmin, baik laki maupun perempuan, pada dirinya, pada anaknya, hartanya, sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma alaihi khati'atun, dan dia tidak lagi memikul dosa. Masya Allah. Sampai ketemu Allah dalam keadaan dia tidak memikul dosa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dalam arti bagaimana? Ujian yang dia alami adalah penggugur dosa-dosa dia. Mungkin sholat kita karena tidak berkualitas nggak bisa menghapuskan dosa kita. Puasa kita yang tidak berkualitas tidak bisa menghapuskan kesalahan kita. Demikian pula, ibadah-ibadah yang kita lakukan karena tidak berkualitas, tidak bisa menghilangkan dosa dan kesalahan kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah, seorang mukmin sejatinya, pada saat dia mendapatkan ujian dari Allah, ini adalah hukuman yang disegerakan dan itu lebih ringan baginya dibandingkan ketika dia mendapatkan hukuman di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi pahami ya, hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdil khaira." Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hamba, ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah segerakan hukuman untuknya di dunia. Masya Allah. Dan itu disebut oleh Nabi SAW, Allah menghendaki kebaikan bagi hamba. Jadi mungkin ada sebagian di antara Anda yang, kok masalah saya nggak pernah selesai, Pak? Kok masalah saya nggak pernah selesai? Habis masalah ini, datang masalah yang kedua. Habis masalah kedua, datang masalah ketiga. Terus silih berganti seperti itu. Ada orang yang sebelum dia berkeluarga, dia ingin berkeluarga. Begitu berkeluarga, ada banyak masalah. Ada orang sebelum punya usaha, dia ingin punya usaha. Begitu punya usaha, dia punya banyak masalah. Ada orang yang sebelum dia keterima kerja, berharap sekali keterima kerja. Begitu dia keterima kerja, dia punya banyak masalah. Ya kurang lebih seperti itulah realita di sekitar kita. Tapi kalau kita mengalami itu, kita perlu yakin. Allah menyegerakan hukuman bagi kita di dunia, sehingga kita ketemu Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan ketika Allah menghendaki keburukan bagi sang hamba, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Allah biarkan dia untuk tenggelam dengan dosanya sampai Allah penuhi hukumannya kelak di hari kiamat. Maka kalau Anda menjumpai, Pak, saya itu tahu si A ini jahat banget Pak orangnya, Pak. Penipu, pembohong, kasar, keras, apalagi, oh sudah semua label kejahatan ada pada dirinya. Tapi kok dia nggak ditangkap-tangkap Pak ya? Hidupnya nyaman, orangnya enak-enakan saja.
nggak ada masalah apapun, bahkan fasilitasnya banyak. Ya, kita tidak bisa mengendalikan takdir. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, barangkali Anda juga perlu paham, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hukuman baginya, sehingga dia tenggelam dalam maksiat tanpa ditegur sepeser pun, sampai kemudian nanti ketika dia dihukum oleh Allah, dikasih hukuman tunai yang jauh lebih berat. Ya. Ketika dia dihukum oleh Allah, hukumannya tunai lebih berat. Ada orang yang bilang, kalau Fir'aun itu nggak pernah sakit. Saya juga nggak tahu apakah riwayat itu benar atau tidak. Tapi umum beberapa penceramah bilang bahwasanya Fir'aun itu orangnya nggak pernah sakit. Kalaupun misalnya benar demikian, ada sebagian di antara orang kafir yang dia misalnya jarang sakit, fisiknya sehat. Apalagi Anda bisa lihat ya, pegulat-pegulat itu ya, petarung-petarung yang dari negeri kafir kan lebih kuat daripada yang dari negeri muslim. Nah, mereka itu secara fisik sehat walafiat, nggak punya masalah dari sisi pantangan kesehatan. Padahal mereka kafir. Istidraj dari Allah. Sampai pada kondisi tertentu, Allah berikan hukuman kepadanya secara tunai dan habis semuanya. Nah, karena itulah, mengingat keberadaan musibah itu merupakan kebaikan yang disegerakan oleh Allah karena meringankan beban dosanya, maka sebagian orang soleh di masa silam, mereka lebih suka mendapatkan musibah daripada mendapatkan nikmat dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna kadzalika." Saat Abu Sa'id ini menjenguk Rasulullah SAW yang sedang sakit, Abu Sa'id merasakan Nabi SAW demamnya itu panas sekali. Sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la tu'ak." Ya Rasulullah, Anda sakit. Kata Nabi SAW, "Na'am, aku mengalami sakit 2 kali manusia biasa." Jadi demamnya demam yang parah. Lalu kata beliau, "Inna kadzalika yashtaddu alaina al-bala'u wa yudha'afu lana al-ajru." Ujian itu dibuat berat bagi kami sehingga pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang dia mengalami sakit parah, Nabimu SAW sakitnya lebih parah daripada sakit kamu. Dan beliau tidak mengeluh. Beliau menerima. Yang mungkin orang zaman sekarang banyak komentar, "Dosaku apa? Nabimu tidak punya dosa, tapi beliau sakit. Kesalahanku ada di mana? Nabimu SAW orang yang baik, 100% orang yang paling baik di kalangan manusia. Dan beliau sakit." Kenapa kita yang punya banyak salah dan dosa, terkadang ketika mengalami sakit, kebingungan nyari dosa mana kok sampai saya sakit seperti ini? Dosaku itu apa tuh kok saya sampai sakit seperti ini? Lupa dengan dosanya. Faqala, kemudian Abu Sa'id bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Manusia seperti apakah yang ujiannya paling berat? Qala, jawab Nabi SAW, "Al-anbiya thumma salihun." Para nabi, kemudian orang-orang saleh. Wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqri. Sebagian di antara mereka diberi oleh Allah ujian fakir. Ada nabi yang dikasih oleh Allah sangat miskin. Hatta ma yajidu ilal aba'ah yajubuha fayalbisuha. Dia tidak punya apapun selain hanya sehelai kain yang menutupi badannya. Hanya itu tok. Wa yubtala bil kummal hatta yaqtulahu. Ada yang diuji oleh Allah dengan al-kummal, dengan kutu, hatta yaqtulahu, sampai kutu itu membunuhnya. Kebayang nggak kutu membunuh manusia? Kayak apa, Pak? Kutu sampai bisa membunuh manusia. Berarti saking banyaknya kutu. Lalu kata Nabi SAW, "Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala." Sungguh di antara mereka lebih berbahagia ketika mendapatkan ujian min ahadikum bil atok, melebihi kegembiraan kalian ketika mendapatkan nikmat harta. Jadi perbandingan yang diberikan Nabi SAW, orang soleh
masa silam. Saya tulis saja orang soleh, ya sudah masa silam ya. Orang soleh masa silam, mereka diberi bala, ujian, musibah. Ya? Dalam kondisi ketika mereka diberi ujian musibah, mereka bahagia. Kita tulis bahagia 1, bahagia 01. Nah, orang zaman sekarang, dia diberi nikmat harta. Dan dia bahagia. Kita tulis bahagia 02. Kata Nabi SAW, bahagia 01 lebih besar daripada bahagia 02. Bahagianya orang soleh ketika mendapatkan cobaan dari Allah lebih besar daripada bahagianya kita ketika kita dapat nikmat. Ya. Anda kalau tiba-tiba dapat transferan duit, ya, kemudian Anda merasa untung besar di situ, senang. Nabi SAW menyebutkan, bahagianya orang soleh di masa silam ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah lebih besar daripada bahagianya kita ketika dapat duit. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka merasa besarnya pahala ketika seseorang bersabar di saat dia dapat ujian. Makanya begini, sebenarnya amal sabar dengan amal syukur, mana yang lebih afdal? Sabar atau syukur? Ulama beda pendapat. Mana yang lebih afdal antara sabar atau syukur? Berkaitan dengan amal hamba. Dan kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, mana yang lebih mengantarkan kepada takwa, itu yang lebih afdal. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu dulu. Namun secara umum banyak yang mengatakan sabar lebih afdal daripada syukur. Alasannya adalah sabar ini amal para nabi. Amal para nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Seperti dalam firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Sehingga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Dan amalnya para nabi itu dominan sabar. Inna wajadnahu sabira. Kalau kita lihat ya, pujian yang diberikan oleh Allah terkait sabar, itu ada pada para nabi. Misalnya, di surat Al-Kahfi, Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabira, wala a'siraka amra. Kau akan jumpai aku insyaallah bisa bersabar. Allah juga bercerita tentang Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah mengatakan, inna wajadnahu sabira. Kami jumpai Ayub itu hamba yang sabar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sabar ini dijadikan oleh Allah sebagai amalan para nabi. Artinya dia lebih afdal daripada syukur. Walaupun dua-duanya punya keutamaan. Tayyib. Selanjutnya, dari sinilah sejatinya kita bisa membuat kesimpulan bahwa musibah menjadi salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya, agar derajatnya semakin tinggi di surga. Sehingga saat mukmin, dikala mukmin dia mendapatkan musibah. Seorang mukmin dia mendapatkan musibah. Ada dua kemungkinan yang akan dia dapatkan. Kemungkinan yang pertama adalah derajatnya naik. Derajatnya naik. Sehingga derajatnya semakin tinggi di surga.
Kemungkinan yang kedua adalah dihapus dosa. Ada nggak dari dua pilihan ini yang nggak enak? Dua-duanya pilihan yang baik bagi dirinya. Sehingga seorang mukmin ketika dia sedang mendapatkan musibah, ada dua keadaan. Antara derajatnya naik atau dihapus dosanya. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara bentuk cintanya Allah Ta'ala kepada hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi sang hamba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna idhamal jaza ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai satu kaum tertentu, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Di saat itulah siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukht. Dan siapa yang emosi, dia murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya. Sehingga jangan sampai kalau kita sedang diuji oleh Allah, kita benci, kita emosi. Karena emosi dan benci ini akan membuat berbahaya. Sudah nggak dapat pahala, justru dapat dosa. Baik. Karena itu, pahami bahwasanya ujian yang Anda alami itu bukan mengakhiri dan kecelakaan bagi hidup Anda. Tapi sejatinya ujian yang Anda alami adalah kesempatan bagi Anda untuk naik tingkat. Ya, namanya orang kalau ingin mendapatkan prestasi, berarti dia harus menjalani ujian. Karena itu, seorang dokter misalnya, kalau mau naik tingkat, ada ujian. Demikian pula orang ketika mau naik pangkat, ada ujian. Maka ujian diberikan oleh Allah kepada hamba, pahami bahwasanya ujian itu adalah kesempatan bagi Anda untuk naik tingkat. Dan memang itu pahit ya. Nggak enak. Pak, tapi saya merasa kok nggak hilang-hilang, Pak. Misalnya ada sebagian di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kapan saya bisa kaya? Belum punya rumah, masih ngontrak, kerjaan serabutan, biaya sekolah nunggak, kemudian istri uring-uringan, tambah apa lagi? Penyakit, sering kambuh-kambuhan, dan seterusnya. Stres dia itu. Kok kayak gini terus Pak hidup saya? Ya, mungkin Anda mengalami hal yang pahit. Tapi pahit-pahit ini tidak selamanya. Ada ujungnya. Sehingga tidak ada manusia yang diberi oleh Allah ujian abadi, tidak ada. Sebagaimana tidak ada manusia yang diberi oleh Allah nikmat abadi. Semuanya diberi oleh Allah fluktuasi grafiknya. Ya, walaupun kadang naiknya bentar kemudian turun lagi. Ada yang naik agak lama baru turun dikit, naik lagi. Ada yang naik bentar turunnya banyak, naik dikit turunnya banyak. Sesuai yang Allah kehendaki. Dan Anda tidak perlu takut. Karena semuanya telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada satu firman Allah yang mungkin jadi bahan renungan terakhir bagi kita semuanya. Di surat Al-Baqarah ayat 220. Sebenarnya dua ayat ya. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Agar kalian merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya bagaimana? Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Hiya wallahi liman tafakkara fiha la ya'lamu anna ad-dunya daru bala'in thumma daru fana'in. Demi Allah, bagi orang yang memikirkan hakikat dari kehidupan dunia, dia pasti nanti akan mendapatkan kesimpulan. Dunia itu tempat ujian, summa daru fana'in, kemudian tempat yang akan dibinasakan. Dunia itu diuji, tapi tidak selamanya. Akan ada ujungnya. Semuanya pasti akan binasa. Ujian tidak selamanya itu maksudnya gimana Pak? Ada dua kemungkinan. Ujian itu dicabut oleh Allah. Dan orangnya masih tetap bertahan hidup. Atau kemungkinan yang kedua, dia diuji oleh Allah sampai mati. Orangnya mati. Begitu mati selesai ujian.
maka tidak ada ujian abadi. Ujian itu ada ujungnya. وَلِيَعْلَمَ أَنَّ الْآخِرَةَ دَارُ جَزَاءٍ ثُمَّ دَارُ بَقَاءٍ. Dan dia menyadari bahwasanya akhirat itu adalah negeri balasan dan negeri keabadian. Sehingga seorang hamba akan bisa mengetahui bahwasanya hidup ini penuh ujian, tapi tidak selamanya. Memang pahit, tapi tidak selamanya. Maka kamu perlu bersabar untuk memperjuangkan agar kau bisa mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Di akhirat balasannya apa? Abadi. Sehingga sabar-sabar ketika di dunia, karena nanti di akhirat akan ada balasan yang sifatnya abadi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Kami persilahkan. Lang ya, syukran dan jazakallahu khair Ustaz karena para memberinya. Meningkat sesi berikutnya yaitu kasih tanya jawab. Pakadu bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Ibu Fitri, ya toh? Penuh. Ibu kok kubang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo disudah kait istighfirullah. Dulu itu kan ada waktu nasabut radio ugit naik. Ada April do ada waktu lupa. Kata fakti sabarnya meletakkan dengan malampu atau bisa kirai baiknya manusia biasa. Anda nanti adat waktu lokti dan waktu saya Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita buka surat Thaha ayat 132. Sesuai dengan yang tadi diisyaratkan oleh penanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Perintahkanlah keluargamu untuk menjaga salat, wastabir 'alaiha, dan perintahkan agar bersabar dalam mempertahankan salat. Sekarang kita lihat apa sih makna wastabir 'alaiha. Saya bacakan keterangan Ibnu Katsir ya. Wastabir anta ala fi'liha. Selanjutnya, ya, nampaknya tidak ada keterangan dari makna wastabir di ayat tersebut. Coba kami carikan di tafsir yang lain. Kalau dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, wastabir 'alaiha ay 'ala salati bi iqamatiha bi hududiha wa arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha. Wastabir maknanya adalah as-sabru ma'aha daiman. Bersabar menjalankan salat dan bertahan terus-menerus. Sehingga istabara di situ maknanya adalah bertahan untuk sabar. Sabar untuk sabar. Sabar untuk sabar gimana, Pak? Ketika dia sabar, dia bertahan untuk sabar. Itu namanya istabara. Menjalankan sholat sendiri butuh sabar. Karena butuh perjuangan. Maka istabara adalah sabar untuk sabar. Ada satu kaidah dalam ilmu nahwu ya. Jadi tadi ada kata sabara, ada istabara. Ada kata sabara, ada kata istabara. Apa bedanya? Di sini kan ada tambahan to sama alif ya. Aslinya istabara, tapi kemudian terjadi perubahan jadi istabara. Dalam kaidah nahwu atau kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatun fil mabani, ziyadatun fil ma'ani. Ziyadatun fil mabani, ziyadatun fil ma'ani. Jadi
Ketika sebuah susunan kata itu makin banyak unsurnya, berarti ada tambahan kandungan makna. Kita ulangi ya. Ketika sebuah kata itu makin banyak unsurnya, jadi makin kompleks, berarti di situ ada tambahan makna. Baik. Apa tambahan maknanya? Berarti istobaro itu sabar plus. Maka istobaro adalah sabar plus. Sehingga kalau sabar, istobaro, berarti di sini artinya sabar plus, yaitu sabar untuk sabar. Itu yang kita maksud sabar plus. Sehingga manusia ketika dia diperintahkan oleh Allah wastabir 'alaiha, artinya jagalah sholat dan pertahankan selalu sampai akhir hayat. Itu yang dimaksud dengan istobaro, sabar plus. Wallahu alam. Apa yang Ustaz? Nah, bakal sedikit isu berarti kisah dikatai oleh monik bagian saya ikapia. Istobalo itu usahanya. Tadi ada tapi dia coba isi dapat cukup itu kan berada di antara saat atas itu. Derajat siapa? Para rasul. Yang sabar plus itu tadi beramlakan bahwa sahabat itu hanya bisa dirampitkan oleh tanaman di tangan mesin dan sahab. Ya, maksudnya plus plus itu kan beragam. Bisa plus dalam arti sabar tingkat tertentu, itu sabarnya para nabi. Ada sabar di bawahnya. Nah, yang kita maksud sabar plus di sini, sabar untuk sabar. Jadi sabar butuh sabar. Karena orang kan sabar, saya sudah sampai titik terakhir batas sabar. Sabar terus. Lanjutkan sabarmu. Karena sabar butuh sabar. Begitu? Ya, siap. Alhamdulillah, itu dirasukan dari Allah pembang api bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur bahwa kolong kolor Ustaz, sesuai dengan kesejuan yang disampaikan. Pertanyaan di kolong chat Ustaz, izin bertanya kita dari Abdul Rahman. Jawa bekerja di kedutaan yang konsepnya nobat, tapi permodalan yang di kedutaan ini menggunakan di Yaman Tebang. Tiap tahunnya di Arusat adalah absen saya dituntut sebagai di Aiksina karena saya sebagai kepala keuangan. Saya demikian untuk keluar soal hidup di Pok. Karena pertanyaan saya, namun di saat yang bersamaan juga Allah sedang menguji saya dengan banyaknya hutang orang tua karena qadarullah orang tua saya memiliki usaha riba. Selama ini saya berusaha membantu dengan cara mencicil. Saya ingin meminta nasihat Ustadz bagaimana saya harus menyikapi hal ini. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Insyaallah tahu. Baik. Memang terkadang di satu posisi kita diberi oleh Allah Ta'ala peluang untuk mendapatkan kebaikan. Tapi di sisi yang lain terkadang kita tertahan untuk bisa bergerak lebih leluasa. Karena tadi ya, Allah ngasih ujian kepada hambanya, tidak cuma berkaitan dengan dirinya. Terkadang ujian itu sasarannya ke anak, ujian itu sasarannya ke siapa lagi? Ke orang tua, ke saudara. Kita baik-baik saja. Tapi orang tua saya seperti ini. Atau anak saya seperti ini. Kan banyak kayak gitu ya. Orang tuanya baik-baik saja, oke, nggak ada masalah. Tapi anaknya yang diuji oleh Allah. Jadi bapaknya kepikiran karena anaknya. Ada yang anaknya baik-baik saja, tapi orang tuanya diuji oleh Allah. Sehingga anaknya kepikiran dengan bapaknya. Baik. Kalau bicara hukum, anak itu tidak berkewajiban menanggung utang bapak. Tidak berkewajiban menanggung utang orang tua. Sebagaimana orang tua tidak berkewajiban menanggung utang anak. Itu kalau bicara hukum. Tapi kalau Anda mau berusaha sebisa mungkin untuk menutupi utang orang tua, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Anda, silahkan. Itu sebagai bagian dari kebaktian seorang anak untuk orang tuanya. Wallahu alam. Dan tawakal kepada Allah sambil berusaha untuk nyari solusi yang terbaik. Pelan-pelan serahkan kepada Allah di saat Anda sudah nggak mampu lagi, aku sudah nggak sanggup dah. Jadi orang tawakal itu seperti yang dulu pernah kita gambarkan ya. Ini cangkir berisi air yang mungkin beratnya nggak sampai setengah kilo. Saya kuat mengangkat dalam waktu 1 menit, 2 menit.
Apa yang akan terjadi kalau ini saya angkat selama 1 jam? Maka tangan saya akan capek. Bagaimana ketika Anda angkat selama 10 jam? Akan lebih capek lagi. Padahal bebannya tidak bertambah. Bebannya tetap. Gimana biar Anda tidak kelelahan ketika menahan beban seperti ini? Letakkan beban. Itulah makna tawakal. Anda kalau terlalu kepikiran terus dengan masalah yang Anda hadapi, lama-lama Anda tidak akan kuat. Serahkan kepada Allah. Beban itu tidak bertambah, tapi Anda yang melemah di saat Anda hanya menahannya. Maka tawakal memberikan kita makna. Kalau orang Jawa nyebutnya semeleh. Semeleh itu saleh nih. Lepaskan masalahmu. Udah taruh aja. Saya sudah nggak bisa lagi. Aku sudah serahkan kepada Allah. Dan kalau orang sudah pasrah kepada Allah, dengan ikrar dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan kepada Allah. Dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Sudah. Dia akan lebih tenang, lebih ringan. Karena dia serahkan kepada Allah. Nah, pembuktian kejujuran tawakal seorang hamba, itu berbanding lurus dengan bagaimana cara dia berpikir. Kalau pikirannya masih terlalu kuat, terikat dengan kasus, nah berarti tawakalnya belum sempurna. Tapi kalau dia saya sudah nggak bisa apa-apa, sudah saya lepaskan, saya sudah serahkan kepada Allah. Diiringi dengan ketergantungan batin yang kuat kepada Allah. Di saat itulah tawakal dia sedang menyala. Dan Allah Ta'ala ngasih janji. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Wallahu a'lam. Bismillah, syukron bisa Allah. Waktu sesat, eserwakan yang pemiting-piting. Untuk yang raise, untuk Ibu Osi Rosdiana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf tadi yang secara hukum anak tidak bertanggung jawab membayar hutang orang tua. Tapi kalau sudah wafat berarti ahli waris wajib menanggung hutangnya orang tua gitu, bukan Ustaz? Dan yang kedua, bolehkah Allah itu kan sesuai prasangka hambanya? Kalau kita merasa memang ada langit di atas langit, tapi kalau kita merasa beruntung atas apa yang Allah berikan kepada kita itu, boleh nggak sih perasaan itu kayak disayang sama Allah gitu? Sama ada lagi Ustaz yang Ali Imran yang ayat terakhir itu Ustaz, disuruh bersabar di perbatasan, itu maksudnya apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang tua, anak yang tidak wajib menanggung utang orang tua. Berarti bagaimana kalau orang tua meninggal? Apakah berarti anak tidak wajib menanggung utang orang tuanya? Sebenarnya kejadiannya kayak gini ya. Ada orang tua, dia punya harta. Nah, begini. Lalu beliau meninggal. Maka harta ini akan berpindah jadi milik ahli warisnya. Nah, misalnya ada beberapa ahli waris ini ya. Akan jadi milik ahli warisnya. Baik. Tapi orang ini punya utang. Maka sejatinya yang dilakukan oleh ahli waris gimana? Dia tidak membayari utang orang tua, tapi utang itu dibayari pakai harta peninggalan, harta waris. Saya tulis saja harta warisan. Maka anak yang dapat warisan dari bapak dan bapaknya punya utang, lalu dia tutupi utang bapaknya. Anak tolong jangan berpikir saya telah melunasi utang bapak. Bukan kamu yang melunasi. Itu duit bapakmu. Bukan kamu yang melunasi. Itu harta bapakmu yang dipakai untuk melunasi utang beliau. Sehingga jangan anak merasa berjasa telah melunasi utang bapak. Dia nggak ikut melunasi. Itu bukan harta pribadi dia. Dan sejatinya kan seperti itu. Maka sebenarnya orang tua yang sudah meninggal, utangnya wajib dibayarkan. Duh, katanya anak nggak wajib membayarkan. Karena ada harta orang tua yang ditinggalkan. Properti, rumah tanah, jual untuk nutupi utang bapak. Dan sejatinya dalam hal ini adalah posisi sang anak tidak melunasi utang bapak, tapi dia menggunakan harta waris untuk nutupi utang bapak. Wallahu a'lam. Beda dengan ini ya. Ada
orang yang dia tidak punya harta, sehingga di sini dalam kondisi zero, nggak punya apa-apa, tapi dia punya utang. Nah, ya, nggak ada yang diwariskan, adanya hanya utang. Terus ahli warisnya gimana? Apakah dia berkewajiban untuk nutupi utangnya? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib bayar utang mayit. Ya. Tidak wajib. Kok tidak wajib, Pak? Ya, ini bukan tanggung jawab dia. Kecuali jika si mayit ini orang yang wajib dinafkahi oleh yang hidup. Misalnya, bapak wajib dinafkahi oleh anak karena bapak sudah nggak mampu, anaknya kaya. Tapi anak nggak pernah ngasih. Sampai si bapak ini utang. Nah, di saat itulah maka utang sang bapak wajib ditutupi oleh anak. Wallahu a'lam. Kemudian terkait surat Ali Imran. Ayat terakhir yang tadi Anda sebutkan. Apa sih makna surat Ali Imran ayat terakhir? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabar sampai di apa tadi? Di persimpangan atau di titik terakhir. Rabitu, ribat itu artinya berjaga di daerah perbatasan. Bukan sabar di perbatasan, tapi berjaga di perbatasan. Perbatasan itu apa sih, Pak? Daerah perbatasan, ribat. Ribat itu artinya menjaga daerah perbatasan. Nah, daerah perbatasan itu apa sih, Pak? Daerah perbatasan itu ada dua. Yang pertama, daerah perbatasan fisik. Ini berarti border, batas wilayah. Border wilayah ya. Ya, misalnya negara muslim batasnya sampai di sini. Sebelahnya negara kafir. Ini dijaga. Biar negara kafir tidak seenaknya mengambil wilayah negara muslim. Ada perbatasan non-fisik. Batas non-fisik adalah aturan Allah. Sehingga jagalah di daerah perbatasan, artinya jaga aturan Allah. Jangan sampai kau menembus aturan Allah. Karena kalau seorang hamba, dia menembus aturan Allah, maka yang terjadi, berarti dia telah menabrak batasan yang telah Allah tetapkan. Nah, warabitu, menjaga daerah perbatasan, makna yang kedua ini berlaku bagi setiap individu. Maka saya punya tanggung jawab menjaga perbatasan Allah. Anda juga punya tanggung jawab menjaga perbatasan Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang telah disampaikan. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. Ya Pak Ibu. Pertanyaan ini. Oke. Latar dari yang iasio. sedang Zakat Berantas. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang sabar dalam menuntut ilmu. Seberapa diperintahkannya kita itu bersabar dalam menuntut ilmu, mengingat melihat dari kisah-kisah para sahabat, para tabi'in dan itu penerusnya itu kan sangat sampai menuntut ilmu itu sampai mengorbankan segala-galanya. Apakah kita juga diperintahkan seperti itu? Tapi kalau misalnya kita tidak, apakah kita terkena dosa, Ustaz? Jadi seberapa kewajiban kita dalam tadi bersabar dalam menuntut ilmu, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tentang sabar dalam menuntut ilmu, ada yang wajib. Sabar yang wajib itu terjadi untuk ilmu yang wajib. Sehingga sabar menuntut ilmu yang wajib itu gimana? Sabar menuntut ilmu yang wajib. Yang harus Anda ketahui, bagian ini yang harus Anda pahami.
Karena tidak semua ilmu kan statusnya ilmu wajib. Ada ilmu yang tidak wajib. Nah, untuk ilmu yang wajib, Anda harus sabar dalam mempelajari. Banyak orang yang dia bagian ilmu wajib saja dia nggak mau belajar. Tapi kalau lebih dari itu, Anda tidak ikutan tidak masalah. Karena sifatnya tidak wajib. Tapi fardu kifayah. Fardu kifayah artinya harus ada di setiap umat yang memahaminya. Sehingga nggak boleh nol, nggak boleh. Ilmu ini tidak ada satupun yang tahu, nanti dosa semua. Sebab ilmu itu akan hilang. Misalnya ya tentang ilmu waris. Kalau misalnya satu masyarakat tidak ada yang paham sama sekali, maka lama-lama akan hilang. Sehingga harus ada orang yang dia menyediakan waktunya untuk mempelajarinya, karena ini bagian dari ilmu wajib yang harus dia ketahui. Atau sifatnya fardu kifayah. Jadi di umat ini harus ada sebagian orang yang mendalami itu. Ya kurang lebih demikian. Maka sabar dalam belajar yang tingkatannya wajib adalah sabar belajar ilmu wajib. Bagaimana cara sholat yang sah, bagaimana cara puasa yang sah, paham tentang toharo yang sah. Ibu-ibu harus ngerti ya tentang fikih haid. Haid seperti apa aturannya, batasannya kayak apa. Jangan sampai nggak tahu. Kadang ada orang yang bingung ketika haid. Ini harus ngapain ya, ini haid atau bukan, dan seterusnya. Akhirnya yang haid dianggap tidak haid, yang tidak haid dianggap haid. Nah, padahal kan konsekuensinya antara halal haram, wajib dan tidak wajib sholat, ya maka dia harus paham. Jawabannya. Silahkan untuk penanya selanjutnya, Ibu Rini Susanti, dipersilahkan. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz, bagaimana konsep izzatun nafs atau menjaga martabat atau harga diri dalam Islam Ustaz? Dalam batas mana benar-benar hanya kita bersabar, mana kita harus mengambil tindakan ini sudah melanggar marwah atau mungkin kemuliaan, mungkin agama Allah, Rasulnya, dan diri kita sendiri Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayat ini barangkali bisa dijadikan sebagai acuan. Mungkin Anda sedang menyampaikan berkaitan dengan bagaimana kalau seorang mukmin itu dihina oleh orang lain. Coba. Wa idza ma ghadibuhum yansurun. Coba saya bukaan. Ghadibu. Di surat Asy-Syu'ara atau di surat Asy-Syura, afwan, di surat Asy-Syura ayat yang ke-39. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang saleh. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Coba kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang saleh adalah wa idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Fihim quwwatul intisar mimman dolamahum wa'tada alaihim. Kalau ada orang yang mendolimi mereka, yang tasirun, mereka siap untuk menolong. Ya, itulah cara orang mukmin menjaga marwah. Jadi kalau ada orang mukmin didolimi oleh mukmin yang lain atau didolimi oleh non-muslim, maka mukmin wajib menolong, wajib membantu. Tujuannya apa, Pak? Menjaga wibawa. Kita ini makhluk yang atau punya wibawa. Baik. Laisu bi'ajizina wala adillatin, sehingga mereka bukan makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Bal yaqdiruna 'alal intiqam mimman bagha 'alaihim, tapi mereka mampu untuk balas dendam terhadap orang yang telah berbuat dolim.
Wa in kanu ma'a hadza idza qadaru afwan. Walaupun demikian, mereka punya kemampuan untuk memaafkan. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba 'alaikumul yaum. Tidak ada beban dosa bagi kalian hari ini. Baik. Jadi disinilah kita diajarkan bahwasanya menjaga marwah itu adalah menghindari kezaliman. Ya? Yang menimpa diri kita dan orang lain. Baik. Tapi boleh nggak Pak kita memaafkan? Ya itu tergantung posisi. Jika yang dimaafkan nggak pantas untuk dimaafkan, jangan dimaafkan. Dia penjahat misalnya. Kalau dimaafkan maka akan semakin menjadi-jadi. Ya kamu dalam posisi ini jangan mendiamkan, jangan maafkan. Kasih hukuman kepada dia. Kasih hukuman kepadanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menjaga marwah dan wibawa di sini tidak bertentangan dengan memberi maaf. Nah, Nabi SAW yang beliau lakukan adalah kalau orang itu menyakiti diri beliau yang kembali kepada beliau, maka beliau memaafkan. Tapi kalau orang itu melanggar aturan Allah, beliau tidak memaafkan. Maka wibawa beliau kelihatan, sehingga beliau tidak marah untuk membela diri, tapi beliau marah untuk membela Allah. Wallahu a'lam. Bali yang di Dresden. Oh, nggak ada. Terus Ustaz, ada penanya di apa perbedaan al-afu atau maaf dan ampunan, kaitannya dengan dosa yang diampuni dan dosa yang dimaafkan. Jazakallahu khairan katsira. Silakan Ustaz. Kalau secara bahasa, ampunan itu kan maghfirah ya, artinya. Kita tuliskan di sini. Ya. Jadi ampunan itu secara bahasa al-maghfirah. Nah, al-maghfirah, ghafara itu artinya menutupi. Sehingga orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, ghafara itu artinya menutupi. Maka orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, berarti dia ditutupi dosanya. Ada dua makna ditutupi dosanya di situ. Yang pertama, dosanya nggak dihukum karena sudah ditutupi. Yang kedua, tidak dipermalukan di depan Allah. Maka ketika Allah memiliki nama Ghafurun, Ghaffarun, ada peluang bagi kita, ada harapan besar. Semoga dosa kita, kesalahan kita yang tidak dilihat oleh orang lain ditutupi oleh Allah sehingga tidak ada satupun orang yang tahu. Itulah hakikat dari maghfirah. Wallahu a'lam. Sedangkan al-afu itu sifatnya maaf. Al-afu maaf. Allah memaafkan. Lalu apakah diiringi dengan ampunan? Afwan, apakah diiringi dengan ditutupi? Wallahu a'lam. Bisa jadi ditunjukkan dulu baru dimaafkan. Al-afu isinya maaf. Tapi ketika seorang hamba baik mendapatkan maghfirah maupun maaf dari Allah, itu sudah anugerah yang luar biasa baginya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari kajian kita hari ini, kita sabar dalam ujian. Kita kan mempunyai kesabaran dalam menuntut ilmu, kemudian beribadah, dan juga dalam kondisi kita sebagai rakyat ya, rakyat ataupun masyarakat. Seperti dalam
keadaan akhir-akhir ini ya di negeri konon kaya, kita bisa melihat ada dalam tanda kutip seperti ada ketidakadilan ya, ketidakadilan seperti adanya kerusakan alam sehingga menyebabkan penderitaan pada rakyat kemudian, dan hal-hal itu banyak sekali kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa, ya tidak semuanya Ustaz ya. Jadi sebenarnya hal itu juga kita sebagai rakyat ya, sebagai rakyat sebenarnya melihat situasi itu ya marah ya, sedih dan marah. Bagaimana kita menyikapinya dengan sabar, ini kan termasuk juga ujian Ustaz. Sedangkan dari beberapa hal yang saya dapatkan, bahwa kita tidak boleh ya memberontak, berdemo, kita harus menurut ya kepada pemerintah yang sah. Yang penting mereka sudah memberikan hak-hak kita sebagai muslim. Jadi pada kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan Ustaz pada situasi seperti itu? Sedih sekali, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, bagaimana saudara-saudara kita Ustaz? Rakyat sabar pada saya 15 latai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya kita tidak diam. Walhamdulillah kaum muslimin termasuk di antara yang cepat responnya. Sehingga mereka galang donasi kemudian dikirim ke daerah yang bersangkutan dengan aneka cara yang bisa mereka jangkau. Walaupun penuh dengan keterbatasan. Ya kita sangat berharap negara ikut hadir dengan aktif. Walhamdulillah teman-teman juga ikut hadir dengan aktif. Sehingga kita nggak diam. Adapun barangkali kesalahan yang sudah terjadi itu, kita sikapnya gimana? Ya, kalaupun kita komentar dan apapun hanya di medsos saja, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi ya silahkan berikan nasihat semampu yang bisa kita berikan. Masalah nanti bagaimana diterima ataukah tidak kembali kepada mereka. Namun apapun itu, bahwa siapapun yang berbuat, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga kalaupun di dunia, kok di dunia biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa, orangnya nggak diapa-apain. Ya, hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua, di mana orang akan menjalani hisab dari semua yang mereka kerjakan. Nah, makanya sakit hati kita itu sakit hati pada apanya? Pada orangnya, ya. Kok orang itu aja, pelakunya mesti orang itu, misalnya. Kita mungkin benci sama dia. Terus gimana? Ya percuma saja kau mau melampiaskan kebencianmu pun tidak, itu tidak akan memberikan pengaruh. Maka lakukan aksi yang bisa Anda lakukan. Dan jangan lupa berdoa. Doakan kebaikan untuk para pemimpin agar mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejatinya kita tidak diam saja. Dan kita sabar dalam arti tidak memberontak, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang disampaikan ada di kolom chat pertanyaannya dok. Ustadz, bismillah izin bertanya Ustadz, praktek sabar sebenarnya seperti apa ya Ustadz? Apakah diam dan hanya nangis ketika ada ujian itu termasuk sabar juga? Jazakallahu khair. Kata kuncinya satu, jangan melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Jadi saat orang dapat musibah, dia bertahan, tidak melanggar aturan Allah, sabar. Walaupun pahit. Makanya bedanya dapat musibah bersyukur dengan sabar. Kalau syukur, dia merasa gembira dengan musibah itu. Dia bahagia. Tapi kalau sabar, dia nggak enak. Tapi dia bertahan. Jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah. Itu kata kunci. Masalah Anda mau nangis, tapi ada nangis yang di batas tertentu nggak boleh ya. Ya nangis gulung-gulung. Sambil jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek baju. Nah ini pelanggaran. Tapi kalau nangisnya normal, Nabi SAW juga pernah mengalami saat Ibrahim meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ini tetap dari peta. Apa tali? Kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal apa di luar tema Ustadz, apakah perihal temas yang diberikan itu pada anaknya ya jadi kalau ketika di ibu tidak menunjang, anak-anak ibu yang lain tidak tahu ketika disenjat pada salah satu anaknya. Ketika adik yang dapat perhiasan itu mengatakan pada kami, kamu marah dia masuk sebisa. Apakah ini sudah betul
menolong kami dan senat datangnya kami kuat. Karena telah hijau adalah itihat kamu makpas atawat. Coba ditaruh di kolom chat everyone, Pak. Karena agak panjang, nggak terbaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya begini ya. Hibah itu sah apabila sudah diserahkan. Jadi, hibah dari ortu ke anak ini sah jika sudah diserahkan. Sehingga kalau baru sebatas lisan tidak diperhitungkan. Dan di situ wajib sama. Maka yang satu dikasih, yang lain juga harus dikasih. Tidak boleh yang satu dikasih, yang lain nggak dikasih. Karena itu tidak adil. Bahkan sama di sini, antara laki dan perempuan, jadi laki dan perempuan, dia 1:1. Nah, begini. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika memang perhiasan tadi sudah dihibahkan oleh ibu kepada anaknya, berarti sudah pindah hak milik, bukan jadi milik ibu. Dan kalau ibu sudah meninggal, berarti dia bukan warisan. Karena sudah dihibahkan ke anak. Cuman ya di sini, wajib sama. Kalau nggak sama, maka yang nggak dapat boleh minta. Kita ulangi ya. Hibah untuk anak, jika tidak sama, maka yang nggak dapat boleh minta. Wallahu a'lam. Lah. Apa misal amakat kalau ya puri yang nanti mau tai, masa duta cidia di Asia, boleh kalau bit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan itu dalam hadis beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Atta ibu minad dzambi, kaman la dzambalahu." Nah, hadisnya sebagai berikut ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atta ibu minad dzambi, kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti tidak punya dosa. Jadi kalau orang tobat dari riba, maka dia seperti tidak punya dosa riba. Bertobat dari goror, dia seperti tidak punya dosa goror. Dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kepada Rasulullah khairat. Rasul kuntian ya berlempat. Sebelum kajian jadi dikit, saya disampaikan kesimpulan dari materi pada pembahasan oleh hari secara singkat. Pada prinsipnya, sabar itu butuh perjuangan dan butuh latihan. Makanya Nabi SAW diperintahkan untuk meniru sabar A, meniru sabar B. Dan sabar dalam urusan dunia, itu di bawah tingkatan sabar dalam urusan dakwah. Makanya ulul azmi yang jumlahnya 5, Nabi Ayub tidak masuk di situ. Padahal Nabi Ayub kan luar biasa, Pak. Iya. Karena sabarnya Ayub dengan sabarnya ulul azmi itu beda. Sabarnya ulul azmi, sabar karena dakwah. Sabar karena menghadapi masyarakat. Sabarnya Ayub, sabar karena musibah. Ini tidak bisa dihindari. Karena sudah jadi musibah. Namun semuanya adalah contoh dalam sabar. Maka pada prinsipnya, selama kita berusaha untuk menjaga, jangan sampai melanggar aturan Allah, di saat itulah kita bisa disebut sebagai orang yang bersabar. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin